Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya Hirsu Beno Arif dari Forum News Network. Pertemuan antara Megawati dengan Presiden Prabowo Subianto tampaknya akan segera terwujud setelah berkali-kali batal atau mungkin masih bisa disebut tertunda gitu ya. Dan kali ini kabar bahwa Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri akan bertemu Prabowo itu datangnya dari seorang tokoh senior PDIP Sidarto Danu Subroto. Ini tokoh yang kenapa disebut senior karena dia ini adalah dulu menjadi ajudannya bapaknya dari Megawati, yakni Presiden Soekarno atau Bung Karno. Possible bulan ini itu seperti dikatakan oleh Pak Sidarto. Sinyal bahwa Megawati akan bertemu dengan Presiden Prabowo yang menguat itu sesungguhnya sudah bisa disimak dari pernyataan Megawati pada peringatan hari ulang tahun ke-52 PDIP yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari lalu. Megawati pada peringatan itu menyatakan bahwa dia itu nggak bermusuhan dengan Presiden Prabowo seperti banyak diduga orang ya. Kendati tidak pernah bertemu dengan Prabowo, tapi dia menyatakan tetap berkomunikasi dan berkomunikasinya itu melalui seorang utusan. Dan soal ini juga dibenarkan oleh Ketua Harian Partai Gerindra, yakni Sufmi Dasko Ahmad. Dia membenarkan 100% benar gitu. Dan saksinya, kata dia, saya saksinya Bu Mega dan Pak Prabowo itu tidak bermusuhan. Sudah bukan rahasia, kedua belah pihak, baik PDIP maupun Gerindra itu sebenarnya mereka terus mencoba mempertemukan kedua tokoh itu. Namun faktor Jokowi itu menjadi ganjalan. Nah, kalau pertemuan kali ini dan malah lebih tepatnya itu disebutkan dalam bulan ini terjadi, apakah sikap dari Jokowi itu sudah berubah? Artinya dia memberikan blessing pada Prabowo untuk bertemu dengan Ibu Megawati. Atau kalau Jokowinya tidak berubah, dia posisinya tetap seperti semula, dia menghalang-halangi Megawati dan PDIP itu, atau tepatnya PDIP itu masuk ke kabinet, berarti yang berubah adalah sikap dari Pak Prabowo ke Pak Jokowi dong ya. Pertanyaannya kalau itu yang terjadi, kalau gitu Jokowi dikemanain? Ini kan selama ini Jokowi itu memang menjadi bayang-bayang dari kekuasaannya Prabowo, dan memang kelihatan sekali bahwa niatan dari Jokowi untuk menghancurkan atau mengambil alih PDIP itu masih terlihat sekali, dan itu secara terbuka disampaikan berkali-kali juga oleh Ibu Megawati ya. Tapi kemarin pada hari ulang tahun PDIP itu Jokowi mengucapkan selamat ulang tahun ya kepada PDIP. Penegasan dari Sidarto dan Subroto bahwa Mega akan segera bertemu dengan Prabowo itu disampaikan hari ini pada tanggal 14 Januari 2025. Iya, possible dalam bulan ini, kata Sidarto kepada wartawan. Sidarto juga menyebutkan itu ada mediator yang mengatur rencana pertemuan Megawati dengan Prabowo. Namun menurut Sidarto sampai sekarang Megawati itu belum menunjuk siapa persisnya yang menjadi mediator untuk mengatur jadwal pertemuan tersebut. Soal lokasi pertemuan, Sidarto menilai akan digelar di tempat yang netral. Dia menilai kemungkinan kedua tokoh itu akan bertemu di Jakarta. Kalau betul terjadi ya dalam bulan ini, berarti lebih cepat dari yang saya perkirakan. Saya tadinya menduga-duga bahwa pertemuan antara Megawati dengan Prabowo itu akan dilaksanakan pada Kongres PDIP yang akan dilaksanakan pada bulan April nanti, dan itu kan sempat dinyatakan oleh juru bicara PDIP Guntur Romli yang menyatakan bahwa Presiden Prabowo akan diundang pada Kongres itu. Nah, kalau Kongres itu kan sebenarnya kesannya lebih netral ya, karena ini kan berarti Prabowo hadir sebagai presiden yang diundang oleh partai terbesar di ulang tahunnya, dia datang. Meskipun itu terkesan itu adalah acara tugasnya sebagai presiden, sebagai kepala negara, tapi bisa itu juga simbol pertemuan hubungan mereka yang selama ini cukup baik itu kemudian bisa terjalin kembali, tapi tentu tempatnya itu netral gitu ya. Seperti dikatakan oleh Pak Sidarto bahwa ini kali ini ya pertemuan antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati itu kalau terjadi itu dalam rangka silaturahmi, kan hubungan mereka itu baik. Dan soal ini rupanya sudah dipesan dari Prabowo itu sudah disampaikan melalui Sidarto, dan Sidarto itu sempat menjadi sorotan media ya. Dalam video di media sosial tuh muncul kan momen ketika Sidarto menyampaikan pesannya pada Megawati saat hari ulang tahun PDIP di sekolah PDIP Jakarta Selatan beberapa hari yang lalu. Terlihat Sidarto itu berdiri seraya menunduk kepada Mega yang tengah duduk di samping Ketua DPR Puan Maharani.
Darto membisikkan pesan kepada Mega yang kemudian diulangi oleh Puan. Ini di media sosial juga terlihat tertangkap ini kamera gerakan mulut Puan yang banyak menduga bahwa bunyinya itu yang bisa membaca gerak bibir menyebutkan bahwa Pak Prabowo mau ketemu sama Mama. Gitu ya. Sesungguhnya soal pertemuan antara Megawati dan Prabowo itu sudah dirancang tidak lama setelah Pilpres berakhir dan Prabowo ditetapkan sebagai pemenang. Kita tahu dalam berbagai pidatonya itu Prabowo menyatakan ingin semua kekuatan bergabung dan dia bilang itu nggak ingin ada oposisi karena itu tidak sesuai dengan budaya kita ya sebagai bangsa Timur, bangsa Indonesia. Katanya itu cara-cara Barat katanya. Dan sinyal yang sama juga disampaikan oleh Puan Maharani pada waktu itu. Nah, ini kan Puan termasuk yang mendorong-dorong terus Megawati bertemu dengan Prabowo. Puan Maharani menyebut bahwa posisinya PDIP itu mendukung di pemerintahan maupun di parlemen. Tapi yang disebut itu pemerintahnya Prabowo ya bukan Prabowo Gibran. Ini bahaya kalau Puan menyebut soal Gibran itu pasti akan sangat sensitif buat Ibu Megawati. Tetapi kan pertemuan itu tidak kunjung terwujud ya. Rencananya tadinya bahwa akan bertemu kemudian sebelum pembentukan kabinet, kemudian sampai kabinet diumumkan. Nah, ternyata tidak berlangsung pertemuan itu. Tak ada nama politisi PDIP yang masuk di kabinetnya Prabowo, kabinet Kim Plus ya, semua partai politik ada. Di situ cuman satu-satunya yang tidak ada PDIP. Nah, tapi yang menarik itu nama Jenderal Polisi Purnawirawan Budi Gunawan yang dikenal dekat, bahkan sangat dekat dengan Megawati itu masuk itu dalam kabinet bahkan menjadi Menko Polkam. Tapi kemudian ada penjelasan dari PDIP bahwa itu bukan representasi PDIP, bahwa Budi Gunawan itu punya kedekatan dengan PDIP, tapi kan hubungan Budi Gunawan itu juga dekat dengan Prabowo dan ini benar karena sesungguhnya yang waktu itu menjadi mak comblang sehingga Prabowo masuk ke dalam kabinet itu adalah Budi Gunawan ya karena setelah sebelumnya yang lain termasuk Pak Luhut itu gagal temukan itu. Kemudian terjadilah pertemuan yang bersejarah di stasiun MRT di kawasan Lebak Bulus. Ya itu kemudian Prabowo masuk ke kabinet, bahkan kemudian pasangan Prabowo pada Pilpres, yakni Cawapres Sandiaga Uno juga kebelakangan juga masuk ke dalam kabinet. Jadi lengkap semua berlangsung akuisisi politik terhadap Gerindra yang dilakukan oleh Jokowi. Jadi bagi Prabowo memang ini dia posisinya di tengah-tengah itu ya. Posisinya dia dekat dengan Jokowi, tapi dia juga punya hubungan yang baik dengan Mega. Dia punya kesejarahan, bahkan lebih panjang dibandingkan dengan Jokowi. Persoalannya itu jalan dari kedua belah pihak untuk bertemu itu, baik dari sisi Jokowi, tapi juga dari Mega yang ada keengganan karena melihat pemerintahnya Prabowo itu masih didominasi oleh orang-orangnya Jokowi. Kendati begitu sesungguhnya seperti dia akui oleh Mega, itu hubungan keduanya baik. Saya kira ini bukan klaim kosong ya, benar ini. Kendati tak masuk kabinet, PDIP itu menyatakan tidak beroposisi dengan pemerintahan Prabowo. Ini unik juga ya. Ini disampaikan oleh Ahmad Basarah, politisi PDIP yang selama ini menjadi penghubung Megawati dengan Prabowo itu via Muzani ya, Sekjen Partai Gerindra. Jadi kalau dari PDIP itu ada Ahmad Basarah, sementara kalau dari Gerindra itu ada Ahmad Muzani. Apakah mereka yang akan kembali ditunjuk menjadi mediator keduanya? Nah ini yang kita tunggu karena tadi kata Pak Sidarto kan belum ditunjuk secara resmi. Nah, apa alasan Megawati itu menyatakan mereka mendukung pemerintahan Prabowo? Karena katanya dalam sistem presidensial itu nggak dikenal oposisi dan azas negara kita itu gotong royong. Ini sama sebenarnya dengan yang diinginkan oleh Prabowo, tapi gara-gara Jokowi itu semua jadi terhambat. Walaupun itu sebenarnya bagus ya. Kalau Megawati atau PDIP masuk kabinet, wah kacau nih. Negara demokrasi omon-omon ini ya. Jadi kendati tidak masuk kabinet, tapi PDIP itu tetap mendukung dan dengan begitu ya tidak memusuhi. Sikap Mega itu beda ya terhadap sikap Mega terhadap pemerintahan Prabowo itu beda dengan ketika dia di pemerintahannya SBY Susilo Bambang Yudhoyono. Selama 2 periode itu PDIP mengambil peran sebagai oposisi yang cukup keras gitu ya. Ya karena hubungan yang baik antara Megawati dengan Prabowo ya. Sementara dengan SBY kita tahu ada ganjalan setelah pada Pilpres 2004 saat itu ketika SBY katanya ditanya mau maju atau tidak sebagai calon presiden, ternyata dia kemudian maju berpasangan dengan Yusuf Kala dan cilakannya kemudian atau kalau buat SBY untungnya cilakannya ini buat Megawati dan PDIP. SBY kemudian memenangkan Pilpres bahkan terpilih menjadi presiden selama 2 periode. Dan selama 2 periode itu PDIP itu konsisten menjadi oposisi. Sekarang posisinya beda ya, walaupun kalah
di Pilpres dan dia bermusuhan dengan Jokowi dan tentu saja Gibran dalam ini sebagai wakilnya, tapi PDIP menyatakan mereka mendukung pemerintahan Prabowo termasuk juga di parlemen. Nah, sampai kemudian yang sebut tadi peristiwa di hari ulang tahun PDIP ya, Megawati menyampaikan pidato bahwa dia tidak bermusuhan dengan Presiden Prabowo, dan kemudian Sidarto dan Puan Maharani menyampaikan pesan dari Pak Prabowo ingin bertemu, dan dalam pidatonya kan Ibu Megawati juga menyatakan bahwa ada yang ingin dibuatkan nasi goreng lagi. Ini mengingatkan diplomasi ketika Prabowo bertemu dengan Ibu Megawati di Tengku Umar ya. Tapi kan Megawati dalam pidatonya dia menyatakan dia sendiri lagi pusing ini karena katanya banyak anak buahnya yang kalah itu dalam pilkada ya. Tentu menarik ini kalau keinginan bertemu itu datangnya dari Prabowo. Pertanyaan kita, apakah Jokowi sudah memberi blessing, memberi restu, atau Prabowo sekarang itu semakin dalam mengambil keputusan, apalagi khususnya dengan hubungannya dengan PDI dan Megawati itu semakin independen gitu ya. Kalau kita lihat berbagai kebijakan Prabowo, memang tampak sekali ini Prabowo itu semakin menjauh dari Jokowi ini, dan sangat terlihat loh memang paradigma pemerintahnya itu beda banget dengan Jokowi. Tanda paling awal bahwa Prabowo itu mulai berani ngambil keputusan yang berbeda dengan Jokowi itu bahkan terjadi sebelum dia dilantik ya, dilantik menjadi presiden pada bulan Agustus setelah dia resmi diumumkan sebagai pemenang Pilpres. Kan Prabowo pada waktu itu menolak rencana revisi Undang-Undang Pilkada ya. Revisi Undang-Undang Pilkada ini kan yang tadinya yang ini diputuskan setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menurunkan ambang batas untuk pencalonan partai-partai politik mencalonkan kepala daerahnya, itu yang menyebabkan kemudian PDIP bisa mengajukan calon sendiri meskipun jumlah kursinya nggak mencukupi ya, karena diturunkan. Itu hasil putusan dari MK nomor 70 tahun 2024 ya. Dan itu ya mau diterpedo itu oleh DPR dengan melakukan revisi undang-undangnya, dan kemudian jadi demo besar-besaran, dan ketika akan berlangsung paripurna pengesahan ternyata kemudian tidak quorum dan dibatalkan. Rupanya di balik itu ada perintah dari Presiden terpilih Prabowo Subianto memerintahkan kepada Dasko, Wakil Ketua DPR RI, untuk membatalkan pengesahan RUU Pilkada. Memang kelihatan sekali di situ yang menjadi operatornya pada waktu itu Dasko. Hasilnya ya seperti kita ketahui, kemudian PDIP bisa berlaga termasuk di Jakarta. Nah, yang menarik bahkan ini Pramono dan Rano ketika mereka ini ditunjuk sebagai kandidat di Jakarta yang pada waktu itu sebenarnya dianggap underdog gitu, yang nggak mungkin memenangkan pilkada melawan pasangan Ridwan Kamil dan Suswono yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju Plus. Pramono menyatakan kalau terpilih dia itu akan tegak lurus ke pemerintahannya Prabowo. Itu sekarang pun ketika terpilih dia kembali menyatakan sikapnya seperti itu. Dia akan mengikuti keputusan-keputusan dari pemerintahan pusat, dalam ini pemerintahnya Prabowo. Harus dibaca itu bukan sikap personal Pramono saya kira, walaupun Pramono kan orangnya juga cukup kooperatif, tapi Pramono tidak mungkin mengambil langkah seperti itu sendiri tanpa blessing atau bahkan arahan dari Megawati Soekarno Putri. Dan mengapa kemudian sekarang ini masih terus ada upaya-upaya untuk mempertemukan keduanya? Karena PDIP itu tetap penting ya bagi Prabowo, apalagi sekarang dalam situasi yang semakin tidak menentu karena ekonomi yang memberat, dan kemudian juga ini ada tekanan politik ya, kalau sampai kemudian crossing antara krisis ekonomi dan krisis politik, betul kan pemerintahannya Prabowo bisa jatuh, dan ini Gibran dong yang akan naik. Saya kira PDIP juga nggak mau kalau terjadi itu. Bukan hanya PDIP, rakyat Indonesia juga tidak mau. Sekarang ini kan kalau kita lihat legitimasi dari Jokowi itu juga semakin melemah karena adanya pengumuman dari OCCRP yang menyatakan dia itu sebagai salah satu pemimpin terkorup di dunia. Dia masuk 3 besar loh ya. Ini pun memperlemah posisi Jokowi di dalam negeri. Selain itu kan desakan kepada Prabowo untuk segera lepas dari bayang-bayang Jokowi itu juga makin kuat. Sementara dari sisi PDIP tampaknya ini petersangkaan Hasto itu juga membuat PDIP untuk mulai lebih mendekat kepada Prabowo. Sekarang ini jadi saya kira ini dia ada faktor push dan pull ya, ada faktor tarikan bahwa Prabowo juga ingin bertemu, tapi faktor dorongan dari PDIP untuk segera bertemu itu juga sangat kuat karena sekarang ini posisi PDIP itu sangat lemah dengan ditersangkakannya Hasto oleh KPK, dan itu juga merupakan kalau dari sisi PDIP dan juga banyak pengamat melihat indikator bahwa KPK itu masih dalam pengaruh Jokowi. Nah, tetapi yang sangat menarik kendati Hasto sudah dijadikan tersangka dan kemarin secara dia perdana diperiksa, itu ternyata Hasto tidak ditahan. Padahal sebenarnya menurut saya dari sisi objektivitas dari para penyidik harusnya Hasto itu sudah ditahan, karena bagaimanapun juga itu belajar dari pengalaman Harun Masiku ya. Tapi ternyata nggak ditahan, karena itu saya menduga ini ya tidak ditahannya Hasto itu sebagai
indikator itu ada deal-deal politik di balik itu, dan saya bisa menduga-duga bahwa itu ada peran Prabowo di balik itu, karena kalau sampai kemudian terjadi Hasto ditahan, kemudian konstelasi politik itu memanas gitu, itu yang akan dirugikan oleh pemerintahnya Prabowo, karena itu krisis politik yang crossing dengan krisis ekonomi itu bisa dipercepat gitu ya. Jadi buat pemerintahnya Prabowo itu oke lah Hasto dinyatakan sebagai tersangka, tapi kalau kemudian langsung ditahan itu bisa cukup berat ya, karena kita tahu kemarin bagaimana ketika Hasto diperiksa itu kan ribuan pendukungnya mengawalnya masuk ke gedung KPK, dan kemudian mereka menyambut dengan hingar-bingar ketika Hasto ternyata kemudian hanya 3,5 jam diperiksa dan kemudian dia bisa pulang. Saya kira itu pertimbangannya bukan pertimbangan murni hukum dari sisi KPK, tapi pasti ada pertimbangan politiknya. Bagi PDIP tentu ini sangat penting ya, kalau sekarang ini Hasto juga mengajukan pra-peradilan dan kemudian dia bisa mendelay misalnya untuk penahanannya itu sampai setidaknya sampai Kongres, itu pasti akan terjadi perubahan yang besar, karena Kongres PDIP pada bulan April itu bagaimanapun buat PDIP harus diamankan gitu, karena Megawati sudah menyampaikan sinyal akan ada yang mengawut-awut, dan pada waktu itu Megawati juga menantang, silakan kalau mau awut-awut gitu, dan siapa itu dia pastikan itu Jokowi, dan sinyalnya juga makin jelas ya ketika politisi senior PDIP Effendi Simbolon yang dipecat bersama dengan Jokowi, Gibran dan Bobi Nasution itu kemudian dia mendesak Megawati untuk mundur ya, karena itu tadi kasusnya Hasto yang dijadikan tersangka. Dan tentu saja yang menarik itu adalah pernyataan dari Effendi Simbolon itu setelah dia beberapa hari sebelumnya bertemu dengan Jokowi di Solo. Jadi bisa diduga ini adalah Effendi Simbolon menyuarakan kepentingan dari Jokowi di situ. Jadi dalam situasi semacam ini buat Mega dan PDIP itu perlu sekali dukungan dari Prabowo Subianto. Karena itu ketika kemudian ada sinyal Prabowo minta ketemu, ya Megawati dan PDIP segera menyambutnya. Kongres ini sangat krusial ya. Kalau kita belajar dari pengalaman di eranya Jokowi ini kan kongres-kongres semacam ini jadi pintu masuk untuk melakukan kudeta terhadap partai-partai politik yang ada gitu ya. Dan peluangnya PDIP di kudeta itu sangat besar. Tapi kan persoalannya nanti soal keabsahan itu ditentukan oleh Kemenkumham yang sekarang ini menterinya itu dijabat oleh kader Partai Gerindra. Kalau kemudian misalnya Megawati mau dikudeta, atau kalau nggak ada kudeta tapi ada kepengurusan kembar, itu semuanya muaranya itu di Kementerian Hukum dan HAM. Belajar dari kasus PKB yang pada waktu itu juga akan dikudeta oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama dengan membuat muktamar tandingan, ternyata Prabowo kebijakan menunjukkan dia berbeda dengan Jokowi yang senang ngacak-ngacak partai politik gitu ya. PKB itu kemudian diamankan oleh Prabowo dari kudeta PBNU dengan segera menerbitkan pengesahan kepengurusan itu oleh Kementerian Hukum oleh Menteri Hukum Supratman Andi Aktas.
Kalau PKB saja diamankan oleh Prabowo, apalagi PDIP. Tapi saya kira bukan hanya semata-mata soal politik, ya kelihatannya kebijakan pemerintahan Prabowo itu betul-betul memang berbeda. Salah satu contohnya juga kemarin ketika muncul kepengurusan kembar Palang Merah Indonesia ya ketika yang Agung Laksono, politisi senior Partai Golkar, membentuk kepengurusan tandingan, sementara Yusuf Kala itu secara aklamasi dipilih lagi untuk 4 kalinya, kan kemudian yang disahkan adalah kepengurusannya dari Yusuf Kala. Jadi nggak dipecah belah juga PMI itu. Apalagi ini ya kalau soal PDIP ya, saya kira Pak Prabowo itu dia paham betul bahwa partai ini secara kesejarahan dia bermuara pada Bung Karno, tokoh yang sangat dihormati oleh Prabowo. Coba perhatikan ya gaya Prabowo berpakaian gitu ya, yang pakaian dengan kantong-kantong banyak itu, kemudian maupun berpidato sebagai orator itu terlihat sekali dia mengidolakan dan mengagumi Bung Karno. Kendati ini yang menarik tentu saja kalau Pak Prabowo itu mengagumi Bung Karno, padahal itu kan bapaknya, yaitu Profesor Sumitro itu pernah jadi lawan politiknya Bung Karno ya, sampai kemudian mereka melarikan diri dan luar negeri, dan Prabowo itu bersama keluarganya lebih banyak hidup di pengasingan di luar negeri itu. Ini menarik relasinya ya. Tapi saya kira juga yang tidak kalah menariknya itu mengamati bagaimana Prabowo merangkul PDIP dan kemudian pertanyaannya bagaimana dia tetap menjaga hubungannya dengan Jokowi. Bagaimanapun PDIP itu partai besar yang harus tetap dijaga Prabowo, dan ini tentu saja berkaitan dengan stabilitas pemerintahnya juga. Dan jelas PDIP bagi Prabowo itu bukan ancaman. Sementara kalau Jokowi, ini meskipun mereka sekarang bersekutu, seperti judul film itu Prabowo seperti sleeping with enemy ya, kalau dia bersama dengan Gibran sebagai wakil presidennya itu kan, saya kira nanti pada waktunya, dan itu tidak lama lagi, kompetisi antara Prabowo dengan Gibran itu akan terjadi pada Pilpres 2029, dengan catatan kalau Pak Prabowo masih ingin maju lagi sebagai calon presiden. Kalau Gibran dipastikan dia akan maju lagi. Jadi sangat menarik untuk kita tunggu bagaimana rencana pertemuan itu, apakah akan terwujud atau berulang lagi seperti sebelumnya hanya berhenti sebagai wacana. Bagi kita nih penggiat demokrasi, kalau sampai akhirnya Mega Prabowo bertemu dan kemudian PDIP masuk pemerintahan, ini tentu kabar yang buruk ya. Indonesia akan jadi negara demokrasi omon-omon karena tidak ada kontrol di parlemen. Apalagi kalau kemudian Megawati dan Jokowi itu reuni ya di situ ya, artinya di pemerintahnya Prabowo. Ini bakal lebih parah lagi nih buat Indonesia ya. Tapi saya lihat kalau lihat wataknya Ibu Megawati, tampaknya hubungannya dengan Jokowi itu tidak mungkinlah diperbaiki. Ini apanya sudah sangat dalam lukanya ya. Dengan SBY saja sampai sekarang ini kan tidak bisa diperbaiki hubungannya, apalagi dengan Jokowi. Padahal kalau toh katakanlah ya Megawati itu menganggap SBY itu pernah berkhianat sama seperti Jokowi, tapi dosanya SBY itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan Jokowi dan keluarganya. Dosa SBY itu ya kadarnya dosa yang masih bisa diampuni, tapi kalau dengan Jokowi dan keluarganya itu kelihatannya itu dosa yang tidak terampuni. Ya kalau toh kemudian bertemu dengan Prabowo, bukan berarti dia juga membuka peluang untuk bertemu dengan Jokowi. Saya Hersubno Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.